nama saya Rika Malatumulya dari Prodi Pendidikan Sejarah. Perkenalkan, nama saya Dayu Kagita Prislia dari Prodi Pendidikan Geografi. Saya perkenalkan, nama saya Cynthia Purwuyun dari Pendidikan Geografi. Perkenalkan, nama saya Indah Granis dari Prodi Pendidikan. Kelompok kami mengangkat tema lingkungan dengan judul Perwujudan Keadilan dengan Berlandaskan Kemanusiaan Terhadap Pedagang di Lingkungan Kampus. Sebelum itu, kami akan membagikan sedikit kisah tentang keadilan di Indonesia. Adem ya dengernya, tapi sayang, makna keadilan ini sepertinya belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahkan masih terkesan terkotak-kotakan antara yang memang sudah hidup dengan penuh keadilan dan yang belum menikmati apa itu keadilan. Sebagai contoh, sasaran pertama kami adalah pedagang yang ada di sekitar Jembatan Semanggi, Kabupaten Jember, atas nama Ibu Mariam dan Bapak Yadi. Ibu Mariam berasal dari Banyuwangi, berusia 77 tahun. Beliau awalnya tinggal di daerah belakang rumah sakit paru-paru, namun karena ditinggal kabur oleh anaknya, saat ini beliau menetap di Kolong Semanggi. Keseharian Ibu Mariam adalah berdagang sapu yang penghasilannya tidak pasti. Beliau mendapat bantuan dari kelurahan berupa uang sejumlah 600.000 yang diambil di kantor pos. Namun, bantuan tersebut tidak selalu didapatkan setiap bulannya. Mohon maaf ya Bu, bertanya, Ibu dapat bantuan dari pemerintah? Dapat deh. Dapat? Iya. Berupa apa itu kalau boleh tahu? Uang 600 Setiap bulan? enggak, enggak mesti. Sedangkan Bapak Yadi berusia 57 tahun yang juga berasal dari Banyuwangi dan juga sebagai pedagang sapu, tinggal menetap di Kolong Semanggi selama kurang lebih 1 tahun. Beliau mengidap penyakit katarak sehingga penglihatannya sangat minim. Bapak Yadi ini tidak dapat bantuan pemerintah, namun rencananya akan mendapat bantuan dari sebuah ranting organisasi berupa operasi katarak. Ini ada ya, insya Allah cepat terlaksana. Katanya sih mau dioperasikan gratis. Untuk sasaran yang kedua, kami mengunjungi pedagang yang ada di daerah sekitar Jalan Kalimantan, yaitu bernama Ibu Sitia, yang berusia 45 tahun, berasal dari Antirogo. Beliau merupakan penjual kerupuk di daerah Jalan Kalimantan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibu Sitia ini tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, namun beliau sering dimintai data untuk bantuan tersebut. Tetapi tidak ada bantuan yang diterima oleh Ibu Sitia. Beliau merasa bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini, khususnya di daerah lingkungan rumahnya, salah sasaran. Untuk sasaran terakhir, kami menemukan seorang nenek di sekitar Jalan Jawa yang sedang berjalan sendirian. Nenek tersebut bahkan sudah lupa dengan namanya. Beliau mengatakan bahwa beliau tinggal seorang diri. Karena faktor usia, beliau tidak bisa memberikan informasi lebih kepada kami. Bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat perhatian pemerintah seperti mereka, mungkin masih merasa terlalu mustahil jika mereka ingin berjuang untuk keadilan. Bahkan, andil mereka pun terasa tak dibutuhkan, karena keadilan dalam kebijakan negara lebih banyak menguntungkan kelas atas ketimbang masyarakat bawah. Jadi, sudah sepantasnya kita sebagai mahasiswa harus peka terhadap lingkungan sekitar. Salah satu hal kecil yang bisa kita lakukan yaitu membantu sesama manusia dengan memberikan sedikit rezeki yang kita miliki untuk membantu kehidupan sehari-hari mereka. Kita harus memanusiakan manusia agar keadilan itu terwujud. Keadilan adalah kebenaran dalam pernyataan ataupun perbuatan. Keadilan bukan hanya perlu dijalankan, tetapi juga dinyatakan dan tampak dijalankan.